Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Maulana Ibrahim dengan NIM 5111221338, kelas D1 Prodi Manajemen. Di sini saya ingin menjelaskan tentang ABC atau Activity Based Costing. Activity Based Costing. Activity Based Costing atau ABC dirancang atas dasar landasan pemikiran bahwa objek cost memerlukan aktivitas dan aktivitas mengkonsumsi sumber daya, sehingga dibangun keyakinan dasar baru bahwa biaya ada penyebabnya dan penyebab biaya itu dapat dikelola. Untuk aktivitas itu sendiri, pengelolaan aktivitas merupakan pengelolaan aktivitas penambah dan bukan penambah nilai dalam mengkonsumsi sumber daya dalam setiap kegiatan untuk menghasilkan produksi. Sumber daya pada biaya merupakan ukuran sumber daya yang dikonsumsi untuk setiap kegiatan dalam menghasilkan produk. Adapun istilah penting dalam perhitungan biaya berdasarkan aktivitas itu seperti aktivitas, sumber daya, penggerak biaya untuk konsumsi sumber daya, penggerak biaya untuk konsumsi aktivitas. Dan untuk aktivitas itu sendiri adalah perbuatan atau tindakan atau pekerjaan spesifik yang dilakukan. Contohnya memindahkan persediaan dari bengkel kerja A ke bengkel kerja B. Dan untuk sumber daya itu sendiri adalah unsur ekonomis yang dibutuhkan atau digunakan dalam melaksanakan aktivitas. Contohnya, gaji dan bahan baku adalah sumber daya yang dibutuhkan atau digunakan dalam melaksanakan aktivitas produksi. Dan untuk penggerak biaya pun adalah faktor yang menyebabkan atau menghubungkan perubahan biaya dari aktivitas. Dan penggerak biaya konsumsi pun sumber daya. Dan untuk penggerak biaya konsumsi sumber daya pun adalah ukuran jumlah sumber daya yang dikonsumsi oleh suatu aktivitas. Contohnya, jumlah jenis barang dalam pesanan pembelian atau penjualan itu jumlah perubahan desain produk, ukuran bangunan pabrik, dan jumlah jam mesin. Dan untuk penggerak biaya konsumsi aktivitas adalah mengukur jumlah aktivitas yang dilakukan untuk suatu objek biaya. Contohnya jumlah jam mesin dalam produk X, jumlah dalam batch yang digunakan untuk memproduksi produk Y. Dan adapun pengertiannya, aktivitas based costing itu adalah pendekatan perhitungan biaya yang membebankan biaya sumber daya ke objek biaya seperti produk, jasa, atau pelanggan berdasarkan aktivitas yang dilakukan untuk objek biaya tersebut. Dan adapun prosedur pembebanan biaya 2 tahap ABC itu, yang pertama, membebankan biaya sumber daya seperti POP ke pusat biaya aktivitas atau tempat penampungan biaya aktivitas dengan menggunakan penggerak biaya konsumsi sumber daya yang tepat. Dan yang kedua, membebankan biaya dari aktivitas atau tempat penampungan biaya aktivitas ke objek biaya dengan menggunakan penggerak biaya konsumsi aktivitas yang tepat yang mengukur permintaan objek biaya yang ditempatkan pada aktivitas atau tempat penampungan aktivitas. Dan pada biaya sumber daya, tahapnya yang pertama biaya sumber daya kepada cost pool, dan tahap yang kedua itu cost pool kepada objek biaya. Dan untuk langkah-langkah dalam merancang sistem perhitungan ABC itu, yang pertama menghitung biaya sumber daya dan aktivitasnya, membebankan biaya sumber daya ke aktivitas, dan yang ketiga membebankan biaya aktivitas ke objek biaya. Dan untuk menghitung biaya sumber daya dan aktivitasnya itu, untuk mengidentifikasi biaya sumber daya pada berbagai aktivitas, perusahaan perlu mengelompokkan seluruh aktivitas menurut cara bagaimana aktivitas tersebut mengkonsumsi sumber daya. Rubin Cooper membagi aktivitas produksinya menjadi 4 tingkat. Tingkatan yang pertama itu aktivitas tingkat unit.
pada aktivitas tingkat unit itu dilakukan pada setiap satu unit produk atau jasa perusahaan, dan untuk tingkat aktivitas tingkat batch itu dilakukan untuk setiap batch produk atau jasa, dan untuk tingkat aktivitas pendukung produk itu mendukung produksi produk atau jasa tertentu, dan untuk tingkat yang keempat aktivitas pendukung fasilitas mendukung operasi secara umum. Dan untuk langkah yang kedua itu membebankan biaya sumber daya ke aktivitas. ABC menggunakan penggerak biaya konsumsi sumber daya untuk membebankan biaya sumber daya ke aktivitas, karena aktivitas memicu timbulnya biaya dari sumber daya yang digunakan dalam operasi. Sesuatu perusahaan harus memiliki penggerak biaya konsumsi sumber daya berdasarkan hubungan sebab akibat. Dan penggerak biaya konsumsi sumber daya biasanya meliputi yang pertama itu jam tenaga kerja untuk aktivitas yang bersifat intensif tenaga kerja, dan yang kedua tenaga kerja untuk aktivitas yang berkaitan dengan pengajian, dan yang ketiga persiapan untuk aktivitas yang terkait dengan jumlah batch, dan yang ketiga perpindahan untuk aktivitas penanganan bahan baku, dan yang ketiga jam mesin untuk aktivitas perbaikan dan pemeliharaan, dan terakhir luas lantai per meter persegi untuk aktivitas kebersihan dan perawatan umum. Dan biaya sumber daya dapat dibebankan ke aktivitas dengan menelusuri secara langsung atau mengestimasi. Dan langkah yang ketiga itu membebankan biaya aktivitas ke objek biaya. Langkah terakhir adalah membebankan biaya aktivitas atau penampungan biaya aktivitas pada output berdasarkan penggerak biaya konsumsi aktivitas yang tepat. Output di sini adalah seperti objek biaya dari aktivitas yang dilakukan perusahaan atau organisasi lain. Dan output dari sistem biaya itu adalah produk dan jasa. Namun output juga dapat berupa pelanggan, proyek, atau unit bisnis. Dan adapun manfaat dan keterbatasan sistem ABC itu, untuk manfaat sistemnya yang pertama pengukuran profitabilitas yang lebih baik, yang kedua keputusan dan kendali yang lebih baik, yang ketiga informasi yang lebih baik untuk mengendalikan biaya kapasitas. Dan untuk keterbatasannya, yang pertama alokasi, yang kedua mengabaikan biaya, yang ketiga mahal dan menghabiskan waktu. Adapun contoh soal. Pada soal ini PT KFC membuat dua jenis produk yang diberi kode KF dan FC. Taksiran biaya yang berkaitan dengan proses produksi kedua produk tersebut adalah sebagai berikut. Dalam keterangannya ada unit yang diproduksi, jam tenaga kerja langsung per unit produk, jam kerja mesin per unit produk, kebutuhan bahan per unit produk, harga bahan langsung per kilogram, dan upah tenaga kerja langsung per jam. Untuk unit yang diproduksi itu pada kode KF itu terdapat 10.000 unit, dan pada FC itu terdapat 20.000 unit. Dan untuk jam tenaga kerja langsung per unit produk itu pada KF itu 4 jam, dan pada FC itu 2 jam. Dan untuk jam kerja mesin per unit produk itu pada KF 2 jam, dan pada FC 4 jam. Untuk kebutuhan bahan per unit produk itu 2 kg, pada KF itu 2 kg, dan pada FC 1 kg. Dan harga bahan langsung per kilogram pada KF 20.000, dan pada FC itu 10.000. Dan untuk upah tenaga kerja langsung per jam 5.000, pada KF itu 5.000, dan pada FC itu 5.000. Dan adapun biaya overhead menurut kelompok aktivitas dan pemicu biaya aktivitas itu pada periode tersebut adalah
kelompok aktivitas, biaya aktivitas, dan pemicu biaya aktivitas. Untuk pada kelompok aktivitas itu terdapat tenaga listrik yang pada biayanya aktivitasnya 40 juta dan pemicu biaya aktivitasnya itu 80.000 jam kerja langsung. Dan untuk kelompok aktivitas pemeliharaan pada biaya aktivitasnya 70 juta dan pada pemicu biaya aktivitasnya itu 100.000 jam kerja mesin. Dan untuk kelompok aktivitas penanganan material pada biaya aktivitasnya itu 60 juta dan pada pemicu biaya aktivitasnya 40.000 banyak bahan. Dan untuk kelompok aktivitas infeksi biaya aktivitasnya 30 juta dan untuk pemicu biaya aktivitasnya itu 30.000 unit produksi. Dan hasil dari biaya aktivitas untuk kelompok aktivitasnya itu 200 juta. Sekarang kita jawab soal yang tadi. Yang pertama kita cari itu biaya bahan baku langsung. Pada biaya bahan baku langsung itu terdapat produk, kebutuhan atau produk, harga, dan biaya unit produk. Untuk produk pada KF itu kebutuhannya itu kan 2 kg dengan harga 20.000. Dan untuk produk FC itu kebutuhannya itu 1 kg dan harganya dengan harga 10.000. Dan untuk mencari biaya unit produknya itu kita tinggal mengkalikan saja pada harga dan kebutuhan produknya dan kebutuhan produk. Pada produk KF itu kita mengkalikan 20 dikali 2 dan hasilnya itu kan 40. Dan untuk FC itu 10 dikali 1 dan hasilnya itu 10. Dan kita tinggal menulisnya pada biaya unit produknya itu pada KF itu 40.000 dan untuk pada FC itu 10.000. Lalu biaya tenaga kerja langsung terdapat produk, jam kerja langsung per unit produk, upah, dan biaya unit produk. Pada KF itu per unit jam kerja langsung per unit produk itu 4 jam dan untuk upahnya 5.000. Dan pada FC juga 2 jam kerja langsung per unit produknya 2 jam dan upahnya itu 5.000. Sama. Dan untuk mencari biaya unit produk itu sama seperti biaya bahan baku langsung yang tadi. Kita tinggal mengkalikan saja upah dengan jam kerja langsung per unit produk. Kan pada KF itu upahnya itu 5.000 dan pada jam kerja langsung per unit produk itu 4 jam. Jadi tinggal mengkalikan saja 5.000 dikali 4 jam. Hasilnya itu 20.000 dan FC juga 5.000 dikali 2 jam hasilnya itu 10.000 dan untuk biaya unit produknya itu jadi 20.000 untuk KF dan untuk FC itu 10.000. Dan adapun biaya overhead pabrik. Pada biaya overhead pabrik itu terdapat kelompok aktivitas, biaya aktivitas, pemicu biaya aktivitas, dan tarif persatuan. Untuk kelompok aktivitas, biaya aktivitas, dan pemicu biaya aktivitas itu kita tinggal memindahkan saja dari soal. Dan untuk mencari tarif persatuan kita tinggal membagikan saja biaya aktivitas dengan pemicu biaya aktivitas. Contohnya tenaga listrik itu kan biaya aktivitasnya 40 juta. Nah, kita tinggal membagikan dengan pemicu biaya aktivitas tenaga listrik
yang 80.000 jam kerja langsung. Jadi hasilnya itu kita tulis pada tarif persatuannya 500.000 per jam kerja langsung. Untuk pemeliharaan juga sama. Biaya aktivitasnya 70 juta dan untuk pemicu biaya aktivitasnya itu 100.000 jam kerja mesin. Dan pada tarif persatuannya itu 70.000 dibagi 100.000 jam kerja mesin, hasilnya itu 700 per jam kerja mesin. Dan untuk penanganan material juga tinggal dibagikan lagi 60 juta dibagi 40.000 banyaknya bahan. Pada tarif persatuannya jadi hasilnya itu 1.500 per kilogram. Dan untuk inspeksi itu biaya aktivitasnya 30 juta. Nah, pemicu biaya aktivitasnya 30.000 unit produksi, dibagikan saja 30 juta dibagi 30.000, hasilnya 1.000 per unit. Dan untuk mencari atau menghitung alokasi biaya per produk itu kita harus memindahkan dulu kelompok aktivitas dengan tarif persatuan. Dan untuk menghitungnya itu kan jadi pada tenaga listrik itu tarif persatuannya 500 per jam kerja langsung. Jadi kita tinggal mengkalikan dengan pemicu biaya aktivitas yang pada soal. Kita lihat soal yang di atas tadi itu pemicunya itu kan jam tenaga kerja langsung per unitnya 4 jam pada KF itu, dan pada FC itu 2 jam. Jadi untuk mengkalikannya itu 500 dikali tadi yang KF itu 4 jam, jadi hasilnya itu 2000, dan pada FC itu 2 jam, jadi 500 kali 2 hasilnya 1000. Dan untuk pemeliharaan pun juga pada tarif persatuannya itu 700 jam kerja mesin. Jadi kita lihat pada soal, pada jam kerja mesin per unit produk itu pada KF itu 2 jam dan pada FC itu 4 jam. Jadi kita tinggal mengkalikan saja 700 dikali 2. Pada KF 700 dikali 2 hasilnya itu 1400, dan untuk FC itu 700 dikali 4 jam dan hasilnya itu 2800. Dan untuk penanganan material itu 1.500 per kilogram. Kita lihat lagi untuk mengkalikannya itu 1.500 pada kebutuhan bahan per unit produknya itu pada KF itu kan 2 kg dan untuk FC itu 1 kg. Nah, tinggal dikalikan saja 1.500 dikali 2, untuk KF 3.000 dan pada FC itu 1.500 dikali 1 kg, hasilnya itu 1.500. Dan untuk inspeksi tarif persatuannya itu 1.000 per unit. Nah, kita tinggal bagikan saja kepada masing-masing alokasi biaya per produknya pada KF dan FC. Itu 1.000 untuk FC dan 1.000 untuk 1.000 untuk KF dan 1.000 untuk FC. Dan total untuk KF itu semuanya jadi 7.400 dan pada FC itu 6.300.
Sehingga besarnya biaya produksi per unit produk dengan metode biaya EBC itu adalah pada jenis biayanya, biaya bahan bakunya itu pada KF itu 40.000 dan untuk FC itu 10.000, dan jenis biaya tenaga kerja langsungnya itu pada KF 20.000 dan pada FC 10.000, dan jenis biaya overhead pabrik pada KF 7.400 dan pada FC itu 6.300. Dan untuk menghitung biaya produksinya per unit produk, kita tinggal menjumlahkan saja, menjumlahkan jenis biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Dan pada KF totalnya menjadi 67.400 dan untuk FC itu 26.300. Jadi biaya produksi per unit produknya KF itu 67.400 dan FC itu 26.300. Sekian, maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.